Oke, mari kita bahas sebuah pertanyaan yang, mungkin kedengarannya radikal, tapi sangat fundamental. Bisakah sebuah perekonomian dijalankan dengan prinsip yang sama seperti sebuah keluarga? Pernah kepikiran nggak sih kita mulai dari sebuah paradoks yang rasanya ironis banget. Di negara maritim sebesar Indonesia, nelayan itu kan pahlawan pangan kita. Tapi kok bisa ya banyak dari mereka justru kesulitan untuk menghidupi keluarganya sendiri? Ada apa sebenarnya? Oke, ayo kita bedah masalah ini lebih dalam. Kita akan lihat langsung ke jantung komunitas pesisir, di mana ada sebuah lingkaran setan yang menjerat para nelayan kita. Nah, ini dia biang keladinya, para tengkulak. Mereka ini adalah pemain besar yang menguasai rantai pasok. Bayangin, nelayan sudah susah payah melaut, tapi saat kembali, mereka nggak punya pilihan selain menjual hasil tangkapannya ke tengkulak dengan harga yang ditekan serendah-rendahnya. Posisi tawar mereka lemah banget. Tapi, ternyata ada sebuah ide unik yang lahir dari Indonesia sendiri sebagai solusinya. Sebuah sistem yang nggak cuma mikirin untung rugi, tapi juga manusianya. Yuk kita kenalan sama yang namanya sistem ekonomi Pancasila. Jadi, apa sih sebenarnya sistem ekonomi Pancasila atau SEP ini? Gampangnya gini, ini tuh kayak jalan tengah. Bukan kapitalisme yang siapa kuat dia menang, bukan juga komunisme di mana semua diatur negara. SEP ini mencoba mencari harmoni di antara keduanya. Fondasi utamanya adalah kekeluargaan. Coba deh bayangin, ekonomi kita ini kayak satu keluarga besar. Ada rasa tanggung jawab bersama, saling jaga, dan nggak ada yang boleh mengeksploitasi yang lain. Dan di sini peran negara itu ibarat kepala keluarga, yang tugasnya memastikan semua anggotanya aman dan sejahtera. Dan gotong royong itu bukan cuma slogan loh, ini adalah nafas dari prinsip kekeluargaan tadi. Di komunitas nelayan, ini sudah jadi bagian hidup mereka sehari-hari. Melaut bareng, bantu teman yang kapalnya rusak, sampai bagi hasil yang adil. Ini adalah ekonomi yang hidup, yang sudah ada sejak dulu. Nah, biar lebih kebayang, coba kita bandingin langsung. Bedanya tuh bener-bener kayak langit dan bumi. Di satu sisi, ada pasar konvensional yang isinya persaingan, individualisme, dan yang penting untung sebesar-besarnya. Di sisi lain, pendekatan SEP justru menekankan kerjasama, kekuatan komunitas, dan tujuan utamanya adalah kesejahteraan bersama. Dua dunia yang berbeda banget. Oke, idenya bagus, filosofinya dalam. Tapi, gimana cara menerapkannya di dunia nyata? Nah, disinilah pemerintah masuk dengan sebuah program yang cukup ambisius, Kampung Nelayan Merah Putih. Kita lihat yuk gimana ide ini diwujudkan jadi aksi. Nah, ini dia nih, cetak birunya. Kalau kita lihat sama-sama, ini bukan program kaleng-kaleng loh. Rencananya komprehensif banget. Nggak cuma ngasih bantuan, tapi juga membangun ekosistemnya. Ada pembangunan cold storage supaya ikan awet, ada akses ke pasar, bahkan ada pendampingan usaha. Ini adalah upaya serius untuk mengubah nasib nelayan dari akarnya. Dan tujuannya? Wah, ini ambisius banget tapi juga mulia. Intinya sih bukan cuma bikin nelayan lebih produktif, tapi juga membangun ekonomi pesisir yang mandiri, memotong jalur para tengkulak, dan ujung-ujungnya memperkuat ketahanan pangan kita semua. Keren kan? Terus, apa aja yang bakal didapat nelayan secara langsung? Nah, ini dia bantuannya. Mulai dari kapal dan alat yang lebih modern, sampai hal-hal krusial seperti cold storage dan tempat pelelangan ikan sendiri. Tujuannya jelas, biar mereka punya kontrol lebih atas hasil kerja keras mereka. Dan yang penting, ada penguatan koperasi. Tapi tunggu dulu. Seperti semua rencana besar, pasti ada tapinya. Sekarang kita harus kritis. Apakah program yang dirancang dari atas ini beneran bisa menumbuhkan kesuksesan yang otentik dari bawah? Dan ini pertanyaan yang paling krusial. Niatnya kan memberdayakan, tapi jangan sampai program ini malah menciptakan ketergantungan model baru. Lepas dari jerat tengkulak, malah bergantung sepenuhnya sama bantuan pemerintah. Ini jebakan yang harus dihindari. Oke, coba kita petakan ya siapa aja yang diuntungkan dan siapa yang bisa jadi dirugikan dari program ini. Jelas, nelayan kecil bisa jadi pemenang besar kalau programnya jalan dengan benar. Kalau enggak, mereka malah bisa terjebak utang. Tengkulak sudah pasti mereka yang paling dirugikan. Tapi ada bahaya laten nih, elit korup yang siap menyulap dana bantuan ini. Ini musuh dalam selimut yang nyata. Dan ternyata kekhawatiran ini bukan hal baru. Bung Hatta, salah satu bapak bangsa kita, udah pernah ngingetin dari dulu. Pesannya jelas banget, jangan cuma bagi-bagi barang. Bangun institusinya, perkuat kooperasinya, karena kooperasi yang sehat adalah benteng terkuat melawan korupsi dan ketergantungan. Ini sejalan banget sama pemikiran ekonom Mubiarto.
Beliau bilang sukses itu ukurannya beda, bukan soal berapa ton ikan yang berhasil didaratkan. Tolok ukur sukses yang sejati adalah saat tengkulak sudah tidak ada lagi dan nelayan benar-benar mandiri. Itu baru namanya berhasil. Nah, ada lagi kritik yang nusuk banget dari Sri Edi Swasono. Ini soal konsistensi. Buat apa pemerintah ngasih kapal baru ke nelayan, kalau di sisi lain, tangan satunya malah ngasih izin tambang yang merusak laut dan pesisir tempat nelayan cari makan? Nggak masuk akal kan? Oke, kita udah lihat masalahnya, program pemerintahnya, sampai kritiknya. Terus gimana dong? Nah, mari kita coba bayangkan sebuah visi alternatif, sebuah model yang mungkin lebih ampuh. Gimana kalau kita coba bangun sesuatu dari bawah? Sesuatu yang benar-benar mencerminkan semangat kekeluargaan itu. Bukan sekedar program yang datang dari atas, tapi gerakan yang tumbuh dari komunitas itu sendiri. Ini dia kira-kira cetak birunya. Pertama, koperasi harus terintegrasi dari hulu ke hilir, urus keuangan, pengolahan, sampai pemasaran. Kedua, cari sumber dana yang nggak mencekik. Ketiga, aset-aset penting seperti cold storage itu milik bersama, milik koperasi. Keempat, bangun sistem lelang digital yang transparan. Kelima, ada audit rutin dari komunitas sendiri. Dan terakhir, yang paling penting, model ekonomi ini harus sejalan dengan perlindungan lingkungan. Intinya apa? Model ini memindahkan nelayan dari kursi penumpang ke kursi pengemudi. Mereka bukan lagi objek yang pasif menerima bantuan, tapi subjek yang aktif menentukan arah masa depan mereka sendiri. Inilah esensi pemberdayaan yang sejati. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan besar di awal tadi. Setelah kita melihat semua kompleksitas dilema nelayan ini, pertanyaannya jadi makin relevan. Bisakah sebuah bangsa benar-benar menjalankan ekonominya dengan semangat kekeluargaan, dengan hati? Mungkin jawabannya ada di seberapa serius kita mau mencoba.